butir-butir perjanjian Islam yang Rasulullah berlakukan antara orang mukmin dan muslim dari Quraisy dan Yastrib, serta siapapun yang mengikuti mereka menyusul di kemudian hari dan yang berjihad bersama mereka. Ini untuk orang-orang yang Islam ya, semuanya. Jadi ya, yang mau yang dari Ansor, kemudian mau dari Quraisy, Muhajirin, semuanya ya. Nah, perjanjian ini berisi satu, mereka adalah umat yang satu di luar golongan yang lain. Jadi seluruh umat muslim itu adalah satu. Kedua, Muhajirin dari Quraisy dengan adat kebiasaan yang berlaku di antara mereka harus saling bekerja sama dalam menerima atau membayar suatu tebusan. Sesama orang mukmin harus menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Setiap kabilah dari Ansor dengan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka harus menebus tawanan mereka sendiri. Jadi dari kabilah-kabilah yang ada di Ansor, kalau ada tawanan ya itu harus ditebus sendiri, dan setiap golongan di antara orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Ma'ruf itu yang benar ya, yang benar dan adil. Yang ketiga, orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban di antara sesama mereka dan memberinya dengan cara yang ma'ruf dalam membayar tebusan atau membebaskan tawanan. Jadi nggak boleh, orang mukmin itu tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sama. Misalnya Mbak Ilma menanggung beban hidupnya Iza Irham misalnya, kayak gitu ya. Kenapa menanggung beban? Maksudnya itu membiayai kehidupannya dari soal makan misalnya ya, dari segi rumah itu Mbak Ilma yang menanggung itu semua dari Iza dan Irham tadi. Nah itu Mbak Ilma nggak boleh meninggalkan mereka, itu nggak boleh Kan Mbak yang ya. kasih duitnya ke mereka. Iya, tidak boleh Mbak berlari begitu saja, karena ada tanggungan Mbak, karena mereka itu di bawah kekuasaan Mbak. Nah, sebagai tawanan misalnya atau sebagai budak. Nah, kalau misalnya Mbak mau, maka Mbak bisa membebaskannya atau membayar tebusan. Nah, itu. Jadi kalau memang Mbak sudah ini benar ya dengan Mas Irham dengan Iza misalnya kayak gitu ya, sebagai tawanan, sudah merelakan, mengikhlaskan, maka bebaskan dengan cara yang benar ya. Yang keempat, orang mukmin yang bertakwa itu harus melawan orang yang berbuat zalim, berbuat jahat dan kerusakan di antara mereka sendiri. Jadi kita itu diperintahkan oleh Rasulullah, ada kewajiban atau janji kita harus melawan orang yang zalim. Jadi orang yang zalim, yang berbuat jahat, kerusakan, itu nggak apa-apa dilawan ya. Nah, meskipun dia muslim. Kelima, secara bersama-sama mereka harus melawan orang seperti itu sekalipun dia anak seseorang di antara mereka sendiri. Maksudnya sama anak antara orang muslim itu, misalnya anaknya berbuat zolim ya, atau berbuat jahat ya, kita harus melawan walaupun itu anak orang muslim. Keenam, seorang muslim itu tidak boleh membunuh orang mukmin lain karena membela seorang kafir. Misalnya ada seorang yang kafir, kita bela, padahal yang membela itu adalah orang Islam. Kita nggak berhak membunuh orang muslim itu walaupun orang muslim itu membela orang kafir, kayak gitu, nggak boleh. Ketujuh, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin lain. Nah, misalnya ini kayak orang Arab itu sekarang ya, Arab sudah jahiliyah itu, dia lebih membantu Israel misalnya ya, lebih membantu Israel dibandingkan dengan orang-orang Palestina yang muslim.
Nah, itu nggak boleh. Kedelapan, Masih iya, makanya. 8. Jaminan Allah adalah satu. Orang yang paling lemah di antara mereka pun berhak mendapat perlindungan. Ini dalam segi Islam. Kalau dalam orang-orang Israel, orang yang paling lemah itulah yang mereka bisa gencet. Artinya bisa mereka tindas ya. Nomor 9, jika ada orang Yahudi yang mengikuti kita, maka mereka berhak mendapatkan pertolongan dan persamaan hak. Tidak boleh dizolimi dan ditelantarkan. Inilah yang terjadi di Palestina. Orang Yahudi itu berhak ditolong, ya, berhak diperlakukan sama seperti kita memperlakukan kaum muslim yang lain. Tidak boleh kita zoliminya. Tapi nyatanya orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang akhirnya yang ingkar, yang akhirnya membinasakan banyak orang-orang yang menolongnya. Ke-10, perdamaian yang dikukuhkan orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perdamaian sendiri selain mukmin dalam peperangan fisabilillah. Mereka harus sama dan adil. Jadi perdamaian itu untuk banyak, ya. Harus satu demi Islam, misalnya kayak gitu. 11, sebagian orang mukmin harus menampung orang mukmin lain sehingga darah mereka terlindungi fisabilillah. Jadi orang mukmin itu kalau dia tidak memiliki rumah akibat peperangan, yang satunya menolong, memberikan tempat tinggal. Nah, itu adalah salah satu perjanjiannya. Yang ke-12, orang musyrik tidak boleh melindungi harta orang Quraisy, ya, atau dan tidak boleh merintangi orang mukmin. Orang musyrik itu tidak boleh melindungi harta atau orang Quraisy. Jadi harta orang Quraisy itu nggak boleh dilindungi oleh orang-orang musyrik. Musyrik itu masih kafir, ya. Nah, misalnya musyriknya itu di Madinah itu nggak boleh melindungi orang kafir Quraisy, ya. Dan nggak boleh juga merintangi orang mukmin. Jadi kalau misalnya mau beribadah, orang mukmin mau beribadah ke Ka'bah, berkeliling tawaf di Ka'bah, itu nggak boleh orang musyrik. Jadi berhak memprotes, berhak melakukan perlawanan. Siapapun yang membunuh orang mukmin yang tidak bersalah, maka dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan jika wali orang yang terbunuh itu merelakannya, kalau sudah rela, misalnya kayak Khalid bin Walid dibunuh, ya, misalnya kayak gitu. Nah, orang yang membunuh Khalid bin Walid itu merasa bahwa dia sudah menyesal, sudahlah, aku maafkan aja, boleh kayak gitu. Tapi kalau enggak, berarti tetap dihukum. Semua orang mukmin harus bangkit membela dan tidak boleh diam saja. Ketika suatu kejahatan, ketidakadilan berlangsung, maka tidak boleh diam saja. 15, orang mukmin tidak boleh membantu dan menampung orang yang jahat. Siapa yang melakukannya, maka dia berhak mendapat laknat Allah dan kemurkaan pada hari kiamat dan tidak ada tebusan. Siapa? yang di Arab. Orang yang menampungin ini sini nih. Orang mukmin tidak boleh membantu menampung orang yang jahat. Orang Yahudi dulu kan dengan cara itu kan baik-baik kan. Padahal ini kan jahat kan, sebenarnya tidak boleh ditampung lagi orang-orang Yahudi. 16, perkara apapun yang kalian perselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad, atau hadis, ya. Jadi apapun yang terjadi, permasalahan apa yang telah terjadi di masyarakat, maka itu harus kembali. Lihat dulu di Al-Quran, terus penjelasannya di kitab-kitab. Kalau masih ada Nabi Muhammad pada saat itu, maka bertanyalah kepada Nabi Muhammad, ya.